Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Dimas Tegar Prasetya. Saya berasal dari kelas manajemen risiko MC5D. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait tentang strategi pencegahan krisis open mortgage tahun 2008. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita yang pertama, yaitu di sini kita mempunyai timeline atau timeline terjadinya supply mortgage ini. Nah, di sini ada beberapa timeline ya. Kita mulai dari Februari 2007 hingga 2008, Desember 2008. Di sini timelinenya itu saya ambil yang penting-penting saja gitu ya. Jadi di sini adalah awal dari bagaimana supply mortgage ini bisa memuncak hingga puncaknya di sini itu adalah ketika Presiden Bush itu meluncurkan dana talangan otomatis gitu. Jadi tujuannya adalah untuk menanggulangi biar bank-bank yang ada itu tidak terjadi kolaps gitu. Karena terjadinya suatu krisis subprime mortgage ini pada akhirnya gitu. Jadi sebelumnya apa sih itu subprime mortgage itu? Nah, jadi sebelumnya subprime mortgage itu adalah salah satu ya suatu krisis yang pernah kita alami sebagai dunia global gitu. Sehingga di sini kita bisa melihat respon dunia terhadap krisis PMO itu berbagai macam gitu. Ada yang mungkin di negara-negara G20 mereka melakukan perundingan tentang perdagangan bebas hambatan ataupun melakukan perombakan institusi keuangan global oleh IMF dan juga mereka melakukan peningkatan standar regulasi keuangan yang transparan dan akuntabel agar nantinya mereka bisa melakukan check and balance sehingga nantinya sistem keuangannya itu tetap akan berjalan dengan stabil atau juga memberikan peningkatan sistem regulasi gitu kepada peminjaman kredit gitu kepada para nasabah gitu sehingga nantinya apa ya pemerintah itu tidak perlu memberikan suatu dana talangan gitu. Tapi jika terpaksa itu harus diberikan untuk mencegah bank kolap, maka itu nggak apa-apa untuk diberikan dana talangan gitu. Karena sebagai akibat dari suatu krisis. Selanjutnya adalah analisis penyebab rasio kredit. Nah, di sini rasio kredit itu merupakan salah satu kerugian gitu. Kerugian apa? Kerugian karena seorang debitur atau seorang peminjam itu nggak bisa mengembalikan uang yang dia pinjam gitu. Pokok pinjaman juga sekaligus bunganya gitu. Sehingga ini menyebabkan kasus seperti apa? Seperti super mortgage atau seperti crash moneter tahun 98 ataupun ketika terjadi pelanggaran BMPK. Dan juga di sini ada beberapa mekanisme yang bisa kita terapkan gitu untuk bisa meminimalisir resiko kredit ini. Yang pertama adalah kita bisa mengajukan kemampuan perusahaan gitu untuk melunasi kreditnya gitu melalui pos financial performance. Atau yang kedua adalah kita bisa menilai financial strength dari suatu perusahaan. Agar nantinya kita bisa mengetahui apakah perusahaan yang kita pinjamkan uang itu bisa membalikkan uangnya dengan tepat waktu atau tidak. Sehingga itu akan lebih safety pada akhirnya. Selanjutnya adalah mengenai tentang faktor-faktor kegagalan dalam supply mortgage. Di sini sudah saya ringkas ya. Di sini ada berbagai elemen yang mungkin ini adalah faktor kegagalannya, sehingga timbullah supply mortgage ini. Yang pertama adalah pihak bank itu yang lena dalam memberikan sebuah dana pinjaman, elemen manajemen, operasional dan keuangan gitu. Elemen manajemen operasional keuangan mereka tuh lemah gitu sehingga pihak bank itu memberikan sebuah dana pinjaman itu kepada nasabah-nasabah yang mungkin mereka tidak mampu untuk mengeluarkan uangnya. Ataupun yang kedua adalah adanya efek moral hazard atau ketika seorang peminjam, seorang debitur itu dia tuh enggan untuk mengembalikan uangnya atau tidak mengelola uangnya dengan baik. Sehingga ini termasuk dalam manajemen MSDM, elemen MSDM yang perlu kita kembangkan lebih baik lagi ke depannya. Dan yang kedua adalah dari elemen strategik, manajemen, dan operasional, di mana tidak adanya langkah alternatif dalam menangani skenario terburuk. Contohnya kemarin ketika kita mengalami mortgage ini tidak ada langkah alternatif atau langkah-langkah suatu protokol yang harus kita terapkan jika terjadi suatu case lagi gitu. Dan yang keempat adalah gagal bayar dilakukan oleh nasabah gitu, membuat bank kehilangan likuiditas. Ini berasal dari elemen manajemen keuangan. Jadi ketika manusia atau nasabah itu gagal bayar, maka bank itu akan kehilangan likuiditas. Karena satu konsumen itu udah nggak percaya lagi sama bank, sehingga kedua mereka konsumen ini akan menarik semua uang dari bank, sehingga bank itu hanya memiliki aset yang tidak bergerak, dan mereka tidak memiliki likuiditas di dalamnya. Itu ini akan membuat mereka kolaps. Selanjutnya adalah tentang materi tentang langkah analisis ya, mitigasi pencegahan krisis super mortgage. Sini sudah saya berikan ya prinsip-prinsip yang bisa kita gunakan dalam mengatasi super mortgage ini ke depannya.
Yang pertama adalah menggunakan prinsip transparency and disclosure, yaitu dengan penyelarasan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Terus yang kedua adalah prudential oversight, yaitu peminjaman atau penjamin regulasi dalam pemodelan likuiditas. Yang ketiga adalah risk management and compensation, yaitu pengawasan terkait potensi adanya shadow banking. Dan yang ketiga adalah procyclicality, procyclicality, yaitu adalah pengkajian tentang langkah alternatif gitu dalam menangani resiko keuangan. Sehingga nantinya kita sudah memiliki langkah alternatif jika terjadi suatu krisis lagi di masa depan. Selanjutnya adalah tentang analisis penanganan supermarket oleh pemerintah Indonesia. Di sini, pemerintah Indonesia itu juga sudah mempunyai suatu protokol gitu untuk bisa menangani suatu krisis. Yang pertama adalah mereka harus membuat tentang manajemen protokol keamanan krisis nasional. Ini mereka kemarin sudah membuat ini berimpact atau memiliki track record dan efek kepada yang kedua adalah evaluasi stabilitas sistem keuangan. Jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi bagaimana sistem keuangan kita berjalan dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Terus yang ketiga adalah memberikan rekomendasi dalam menetapkan kebijakan bank untuk menjaga stabilitas. Artinya apa? Artinya pemerintahan itu juga ikut andil dalam penerapan kebijakan yang dipakai oleh bank gitu. Jadi mereka tetap bisa memberikan arahan bagaimana bank ini bisa tetap menjaga stabilitasnya. Terus yang keempat adalah melakukan komunikasi kepada publik. Apa sih tujuannya? Tujuannya sebenarnya sederhana, yaitu agar kita bisa meningkatkan kepercayaan para masyarakat konsumen, sehingga mereka nggak menarik seluruh hartanya, nggak menarik seluruh uangnya dari bank, sehingga bank itu tidak akan kolab karena mereka kehilangan likuiditasnya. Selanjutnya adalah terkait tentang analisis penanganan analisis penanganan krisis supreme mortgage oleh institusi bank. Di sini institusi bank bisa melakukan beberapa analisis penanganan ya. Yang pertama adalah pemberian risk credit financial rating kepada para nasabah. Artinya, ketika meminjam uang kepada bank, dari pihak bank ini mereka bisa memberikan suatu rating kepada si nasabah, apakah nasabah itu memiliki rating yang baik atau tidak, sehingga para nasabah ini bisa kita pilih. Selanjutnya yang akan diberikan dana ialah nasabah dengan rating yang bagus gitu. Ini berkaitan dengan poin yang di bawahnya ini. Kita tidak boleh memberikan pinjaman kepada nasabah dengan rating rendah karena itu akan meninggikan resiko atau melebarkan resiko mereka akan gagal bayar. Terus yang ketiga adalah melakukan pengawasan peminjaman dana dengan terjun langsung ke lapangan. Artinya pengawasan itu tidak jadi hanya dari kita semata, tapi juga dari terjun ke lapangan atau melihat secara langsung bagaimana kehidupan si nasabah ini. Dan juga ikut mengkaji planning jangka panjang peminjaman uang oleh nasabah. Apa sih artinya? Artinya ketika nasabah itu meminjam uang, kita juga perlu menganalisis uang itu akan dipakai untuk apa, digunakan untuk apa gitu. Jadi jangan sampai uang yang kita berikan itu hanya uang yang sia-sia yang tidak menghasilkan suatu income balik sehingga itu juga perlu kita ikut untuk evaluasi uang kita atau uang dari bank ini akan digunakan untuk apa oleh si nasabah yang mereka mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Selanjutnya adalah tentang analisis dampak krisis supermortgage terhadap Indonesia. Di sini supermortgage itu memiliki berbagai dampak ya. Yang pertama itu adalah harga saham yang merosot tajam di bursa BI. Artinya ketika pasar global itu tidak stabil, maka harga saham dari Indonesia itu pun juga akan merosot tajam karena tidak adanya kepastian keuangan. Ataupun hal ini akan berakibat kepada nilai tukar rupiah yang lemah terhadap dolar US. Karena di sini dolar US sendiri atau Eropa-Eropa lain juga masih mengalami krisis sehingga itu juga akan berakibat kepada melemahnya mata uang kita. Dan yang ketiga adalah sektor perbankan mengalami kesulitan likuiditas. Sudah saya ulangi, jadi ketika bank itu mereka tuh nggak punya likuiditas atau uangnya itu ditarik semua oleh nasabah, maka mereka nggak mau itu kolaps gitu, karena mereka udah nggak bisa muterin uang gitu. Dan yang selanjutnya adalah pemerintahan itu mau nggak mau harus menalangi si bank yang kolaps ini, karena bank itu memegang peranan penting dalam perputaran ekonomi yang ada di suatu negara. Tapi di sisi lain, pemerintah sendiri itu juga kesulitan dalam mencari pinjaman. Sehingga ini akan menaikkan apa? Ini akan menaikkan tingginya harga komoditas ekspor agar pemerintah itu bisa menggunakan sebagian uangnya, menggunakan sebagian APBN-nya untuk bisa menangani krisis komoditas ini.
ataupun hal ini juga akan berakibat kepada menaiknya tingkat pengangguran karena banyak perusahaan atau banyak pabrik-pabrik yang dia menutup bisnisnya karena ketidakadanya pastian dalam perekonomian di Indonesia ini. Baik, jadi kesimpulannya adalah di sini kita melakukan suatu manajemen resiko untuk analisis suatu kemungkinan terjadinya krisis moneter, di mana kita perlu melakukan analisis elemen-elemen apa saja yang sekiranya itu penting dan bagaimana cara kita memitigasinya sehingga kedepannya kita bisa memiliki langkah alternatif apabila terjadi worst case atau apabila terjadi suatu resiko tentang crash ini lagi terjadi di kedepannya sehingga kita sudah mempunyai alternatif lain untuk bisa mengatasinya. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Hari Selasa aku kata lama, naik kuda membawa upaya. Terima kasih teman-teman semua. Jika ada yang bingung, silahkan bertanya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.